Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Di dalam kitab 1 Tawarik pasal 17 ayat 1 mulai, firman Tuhan berkata demikian. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda." Lalu berkatalah Natan kepada Daud, "Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Allah kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Tetapi aku mengembara dari kemah ke kemah dan dari kediaman ke kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Daud telah merasa nyaman, semua musuhnya telah ditundukkan, dia telah kokoh sebagai raja atas seluruh Israel. Lalu saudara-saudara, ketika Daud tinggal di dalam sebuah rumah istana yang begitu baik dari kayu aras, dia teringat akan tabut perjanjian Tuhan. Tabut perjanjian Tuhan. Bagi orang Israel, tabut perjanjian Tuhan adalah simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Dia ingat tabut perjanjian Tuhan yang hanya tinggal berada di bawah tenda. Di bawah tenda. Sangat kontras dengan istananya yang terbuat dari kayu aras yang begitu bagus. Itu sebabnya dia memanggil Nabi Natan. Dia berbicara kepada Nabi Natan. Dia mengungkapkan dia tidak merasa puas. Daud tidak merasa puas. Kenapa? Karena rumah Tuhan, simbol kehadiran Tuhan, tabut Allah hanya tinggal di dalam sebuah kemah. Saudara-saudara, kita melihat bagaimana prioritas daripada Raja Daud. Dia tidak memprioritaskan dirinya sendiri, tidak. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tidak. Tetapi justru yang dia prioritaskan, dia utamakan, dia perhatikan adalah tempat kediaman Tuhan, bait Allah. Dia tidak mau bait Allah hanya seada-adanya, sementara dia tinggal di dalam sebuah istana yang begitu megah. Dia ingin bait Allah, rumah Allah, tempat kediaman Allah harus lebih baik dari tempat tinggalnya sendiri. Ini luar biasa, saudara. Sikap hati yang demikian ini luar biasa.
Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Bagaimana dengan rumah rohani kita, rumah Allah di dalam hidup kita? Apakah sudah kita utamakan setiap hari, atau kita mengutamakan rumah jasmani kita? Apakah bait Allah secara rohani, yaitu di dalam diri kita, kita rapikan sedemikian, kita hiasi sedemikian dengan perkara-perkara rohani, dengan ketaatan kepada firman Tuhan, atau kita biarkan seada-adanya? Saudara-saudara, kalau kita membaca seterusnya, karena perhatian Daud kepada bait Allah, kepada tabut Allah itu, kemudian datanglah janji Tuhan untuk mengokohkan keturunan Daud sampai selama-lamanya menjadi raja atas Israel, atas Yehuda. Saudara-saudara, luar biasa ketika Daud memiliki niat hati, kerinduan terhadap tabut Allah, untuk memiliki tempat yang baik, bahkan yang lebih baik dari istana dari Raja Daud sendiri. Dari sana Tuhan kemudian memberikan janji yang luar biasa. Keturunanmu selama-lamanya ada di hadapanku. Itu kata Tuhan kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kejayaan, kemuliaan adalah dari Tuhan. Kalau mungkin kita saat ini diberkati oleh Tuhan dengan kejayaan, dengan kemuliaan, alangkah sukacitanya hati kita kalau kita mengetahui dengan pasti bahwa kelak anak cucu kita pun, keturunan kita pun akan dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan dengan kejayaan dan kemuliaan yang sama, bahkan yang lebih besar lagi. Dan itu akan terjadi ketika kita memiliki hati, perhatian yang khusus kepada tabut Allah. Tabut Allah itu apa? Yaitu kehadiran Allah, simbol kehadiran Allah. Kehadiran Allah di dalam diri kita, kuasa Allah di dalam diri kita. Ketika kita menaruh prioritas perhatian yang baik terhadap tabut Allah, kehadiran Allah di dalam diri kita, maka janji-janji yang berharga, yang luar biasa, bukan hanya sampai kepada masanya kita, kepada diri kita, tetapi juga justru sampai kepada anak-anak keturunan kita, entah keturunan yang keberapa, itu dijamin oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semuanya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih banyak atas segala berkat dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, roh, jiwa, dan tubuh kami, keluarga, rumah tangga kami, bahkan segala usaha dan pekerjaan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau berkenan atas hidup kami dan memberkati kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.